Money adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah masyarakat belajar uang kuno atau numismatik. Topik pembicaraan kali ini koin pecahan setengah Stuiver Nederland Indies Nusantara yang dicetak dari tahun 1821 sampai dengan 1826. Untuk nominal lebih kecil yaitu seperempat Stuiver bisa dilihat pada video lainnya. Zaman dulu sampai awal abad 1800-an terdapat satuan mata uang yang disebut Stuiver dan juga satuan duit. Bahkan istilah duit sampai sekarang masih digunakan, khususnya masyarakat Jawa menyebut uang dengan duit. Juga sebagian masyarakat Jakarta, misal seseorang menanyakan harga barang, berapa duit bang harganya? Maksudnya berapa rupiah harga barang yang ditanyakan. Nilai tukar di Belanda untuk satu Stuiver sama dengan 8 duit dan satu golden sama dengan 160 duit. Itu semua bukan pecahan desimal. Setelah Belanda dan aliansinya Inggris serta Prusia mengalahkan Prancis dalam Perang Waterloo, Prince William V dinobatkan menjadi Raja Willem I, langsung mengklaim Inggris sebagai aliansinya, bahwa daerah Nusantara sebagai daerah jajahannya, dan Inggris pun akhirnya pada tahun 1816 menyerahkan daerah Nusantara ke pihak Belanda. Sejak tahun 1816 itulah Willem I mulai mengubah satuan mata uang yang sebelumnya tidak berdasar desimal, mulai diperkenalkan satuan desimal yang satu golden sama dengan 100 sen. Sebelumnya satu golden sama dengan 160 duit atau 20 Stuiver. Tentunya perubahan tersebut tidak bisa diterapkan langsung sekaligus, tapi bertahap. Sama halnya bila Indonesia jadi menerapkan redenominasi rupiah dengan mengurangi atau menghilangkan angka nolnya, tentunya juga harus dilakukan secara bertahap. Lihat di layar, penerapan sistem desimal tersebut bisa dilihat pada satu golden Willem I tahun 1840, terlihat mulai dicantumkan 100 sen. Pada tahun yang sama, 1840, juga dicetak satu golden Willem I yang khusus untuk daerah Nusantara atau Nederland Indies. Kebijakan tersebut berdampak pada penerapan nilai Stuiver yang di Belanda bernilai tukar 8 duit untuk satu Stuiver. Di daerah Nederland Indies atau Nusantara diberlakukan nilai tukar satu Stuiver sama dengan 4 duit. Sehingga koin setengah Stuiver yang kita bahas ini sama dengan 2 duit atau sering disebut sebagai double duit. Koin setengah Stuiver dicetak dari tahun 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, dan 1826. Koin setengah Stuiver ini masih sering ditemukan di Indonesia dalam jumlah yang sangat banyak dan harganya pun masih relatif murah. Tentunya untuk kondisi yang sedang, tidak terlalu bagus. Untuk setengah Stuiver yang kondisi sangat bagus sekali, bisa dikatakan langka dan susah didapat. Saya sarankan mulailah koleksi dengan kondisi apa adanya dulu, mumpung relatif mudah didapat dan harganya pun relatif masih murah sekali. Yang penting memiliki pengetahuannya secara mendalam tentang setengah Stuiver ini, sambil perlahan-lahan mengkoleksi yang kondisi bagus atau yang sangat bagus. Mengupgrade kondisi koin yang dikoleksi akan jauh lebih efektif bila disertai dengan pengetahuan yang mendalam tentang item tertentu. Koin setengah Stuiver tahun 1921 dicetak sejumlah 10 juta keping, tahun 1822 sejumlah 7 juta keping, tahun 1823 sejumlah 19 juta keping, tahun 1824 sejumlah 5,5 juta keping, tahun 1825 sejumlah 42 juta keping, dan tahun 1826 sejumlah 66 juta keping. Koin setengah Stuiver ini dicetak di percetakan Utrecht, Belanda. Bila kita lihat huruf S pada setengah Stuiver di bagian bawah, adalah inisial dari seorang min master bernama J. Sulmon yang bekerja di percetakan uang logam Utrecht dari tahun 1821 sampai dengan 1836.
Di sisi reverse atau sisi belakang terdapat inskripsi Neder-L, maksudnya Netherlands, kemudian di bawahnya Indi, dan di bagian atas terdapat simbol bintang. Orientasi koin setengah Stuyver ini sebagai medal alignment, artinya sisi depan dan sisi belakang koin sama-sama menghadap ke atas. Tapi bila koin alignment atau koin orientation, di mana sisi depan menghadap ke atas dan sisi belakang menghadap ke bawah. Koin alignment atau koin orientation bisa dicontohkan pada koin Bengal 2,5 sen Nederland Indies tahun 1945, terlihat di sisi belakang koin Bengal menghadap ke bawah. Khusus tahun 1822, terdapat jenis proofnya yang sedikit lebih lebar dari yang beredar, yaitu 27,5 mm, dan pembuatannya atau kualitas pembuatannya sangat prima. Sedangkan diameter jenis yang beredar 25,5 mm. Keberadaannya hanya 1-2 keping saja, berarti pada tingkat kelangkaan yang unik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tahun cetak 1826 terdapat juga bentuk yang lebih lebar dari umumnya, yaitu 27,5 mm. Jenis yang lebih lebar ini keberadaannya jauh lebih sedikit, lebih langka, sehingga harganya pun tentunya lebih tinggi dari yang ukuran umum. Tahun cetak 1826 juga terdapat jenis yang huruf S-nya miring, dan jenis ini diragukan keasliannya. Tapi saya tidak bisa mengatakan jenis ini palsu, hanya dengan istilah meragukan saja yang lebih tepatnya. Demikian penjelasan koin setengah Stuyver Nederland Indies Nusantara. Sangat saya sarankan tonton video lainnya koin sejenis dengan pecahan lebih kecil, yaitu 1/4 Stuyver. Silahkan lihat linknya di laman deskripsi video ini. Perlu saya yakinkan bahwa ratusan video yang telah saya buat di daftar video Kintamani, tidak satu video pun yang berisi informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau hoax. Karena misi Kintamani adalah memberikan pendidikan uang kuno kepada masyarakat dengan cara yang mudah, yaitu melalui audiovisual video YouTube. Demikian dan terima kasih.